Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya mohon izin memperkenalkan dulu tentang RAJ ya. RAJ ini sebuah singkatan, yaitu Rumah Alam Jaya. Jadi ini sekedar apa ya, semacam pengingat ya, atau semacam motivasi saja bahwa rumah kita yang sebenarnya adalah alam kita. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, alam kita itu punya potensi, punya apa ya, potensi yang luar biasa, potensi yang tidak terbatas gitu ya. Kalau kita bekerja bersinergi dengan alam, Bapak Ibu, alam akan memberikan banyak kepada kita ya. Siapapun yang nanti yang akan bersinergi dengan alam, terus memperbaiki alam, maka alam akan memberikan kayak semacam feedback, semacam balasan gitu atau semacam hadiah untuk kita semua. Sehingga insya Allah kita akan jaya. Nah, Bapak Ibu, kalau berkunjung ke RAJ, salah satu spot yang akan dikunjungi yang di belakang itu. Nah, itu ada cacing, ada apa itu madu kelanceng, ada apa markisa, ada tanaman bunga telang, ada lele dalam dalam satu area gitu, yang saling apa ya, saling bersinambungan ya, saling bersambung begitu. Nah, ini salah satu area dari RAJ, Rumah Alam Jaya. Nah, Bapak Ibu, eh, domisili RAJ itu di tengah-tengah Kota Malang, ya di Jalan Es Supriyadi, Gang 9, nomor 42, Kelurahan Sukun, Kota Malang. Jadi sebetulnya perkampungannya sangat padat penduduk begitu ya. Nah, ini adalah area kantor. Disitulah Bapak Ibu RAJ menampilkan berbagai macam produk yang semuanya berbahan dasar dari cacing. Ada cacing kering, cacing tepung, cacing minyak, cacing pasta, cacing cair, cacing beku, banyak ya. Semuanya ada pasarnya sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu nanti Bapak Ibu kalau berkunjung ke RAJ nanti bisa ke display produk yang semuanya berbahan dasar dari cacing. Nah, itu di sebelah itu ada galeri RAJ. Itu perjalanan RAJ dari tahun 2010 ya sampai hari ini. Berarti sudah berapa? 15 tahun. Perjalanan RAJ mulai dari garasi rumah sampai hari ini gitu ya. Gitu. Terus Bapak Ibu, RAJ itu kan beternak cacing. Nah, cuma modelnya ya atau tempat budidaya cacing itu eh, salah satunya yang dikembangkan RAJ adalah apartemen cacing, kayak hotelnya cacing gitu ya. Itu satu komplek dengan kantor. Nah, itu hotel cacing ya. Atau asrama cacing ya. Kemudian itu sebelahnya hotel cacing itu ada namanya area produksi produk-produk turunan dari cacing lah. Di sinilah kita bikin cacing kering, cacing minyak, cacing tepung gitu ya. Tuh. Ini ini area kompleks kantor dan ini area produksi gitu. Nah, di ya, satu komplek dengan area kantor adalah komplek eh, lahan terpadu ya, lahan terpadu RAJ. Di sini kita mengaplikasikan cacing di berbagai bidang gitu ya. Nah, nah, nanti kita bisa kalau yang kan setiap hari RAJ selalu ada kunjungan ya dari masyarakat yang datang gitu. Nah, biasanya ini joglo RAJ ya, tempat istirahat lah begitu di tengah-tengah sawah gitu. Kemudian di sebelah joglo di sini kita kembangkan cacing tapi berupa kolam-kolam hamparan langsung di tanah biasa ya. Jadi kolam eh, langsung hamparan maksudnya ya. Kalau tadi kan apartemen, kalau ini kolam hamparan biasa. Terus RAJ banyak melakukan kegiatan tumpang sari ya. Salah satunya tumpang sari antara kacang tanah dan cacing. Itu atasnya kacang tanah, bawahnya cacing. Kenapa kok melakukan tumpang sari? Supaya hasilnya selalu double gitu ya. Ya kacang tanah, ya cacing, ya kotoran cacing itu banyak itu. Nah, terus RAC hari ini lagi persiapan tumpang sari antara anggur dan cacing ya. Atasnya anggur, bawahnya cacing. Supaya apa? Ya supaya ya tumpang sari menghasilkan, atas menghasilkan, bawah menghasilkan. Nah, Bapak Ibu di sini nanti juga dibangun kuliner. Jadi kuliner
nanti limbah-limbah dari kuliner semuanya masuk ke cacing begitu ya untuk makanan cacing gitu. Limbah sayur, limbah nasi, limbah sambal, limbah tulang, semuanya kita tunggu-tunggu kita kasihkan ke cacing. Jadi tidak ada yang membuang lah intinya ya gitu. Itu ini area persiapan tumpang sari, tanaman anggur dan cacing plus kuliner juga di situ nanti ya. Kemudian, nah ini tadi yang di profil pertama, tadi ada apa? Ada cacing dalam kotak itu ya, hebel atau bata dingin itu, terus juga menghasilkan kotoran cacing, juga ada namanya ini apa itu eh, lebah kan, lebah kelanceng gitu ya, ada tanaman markisa, ada telang, ada lele gitu dalam satu area, yang semuanya tumpang sari semua. Itu tumpang sari antara jeruk dengan kacang tanah gitu ya. Terus ini area kolam-kolam perikanan, ikan nila, makanannya cacing gitu ya, ditambah dengan hijauan-hijauan yang ada di sekitar itu. Nah, nanti yang akan diangkat bersama-sama dalam kemitraan RAC salah satunya ya setelah cacing adalah ikan sidat, unagi, harganya kan mahal, makanannya gratis. Nanti menggunakan cacing gitu ya makanannya ya. Itu. Ini sekarang kita kembangkan bersama dengan teman-teman ini ya, peternak cacing. Kemudian lahan 1 hektar itu yang implementasi itu ya lahan terpadu itu di sekelilingnya ditanami bunga telang karena apa? Kita menuju industri teh telang ya, teh kesehatan gitu ya. Tuh. Nah, kita juga lagi tumpang sari antara cacing dengan ayam gitu ya. Ini, jadi depannya ayam, belakangnya cacing. Jadi nanti kotoran ayam keluar kita kasih ke cacing gitu ya. Nanti cacing kembali ke ayam. Ya, ini ayam kampung petelur. Nanti Bapak Ibu kalau berkunjung, insya Allah ini sudah selesai ya. Target kita setelah Lebaran sudah selesai nih proyek-proyek seperti ini ya. Itu. Itu ini di RAC terus kita melakukan inovasi Bapak Ibu. Jadi yang sering datang ke RAC nanti akan semakin banyak ini apa itu ya wacana gitu dunia percacingan yang benar-benar bisa berkembang ke berbagai bidang gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, RAC secara kontinu ya, secara berkala setiap minggu itu selalu mengupload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Ya, hari ini tadi kita mengupload Bu Lulu ya, guru apa? Guru madrasah, juga peternak cacing. Tapi beliau punya kemampuan panen hari ini ya memang masih baru 80 kilo per minggu ya, atau 1,6 juta per minggu ya. Tapi beliau sekarang lagi terus pengembangan gitu. Nah, di channel Rats Organic Official selain menampilkan mitra-mitra dengan segala inovasinya gitu. Di channel Rats Organic nanti Bapak Ibu juga bisa belajar bagaimana membuat produk-produk turunan dari cacing. Mau bikin cacing kering, wah Bapak Ibu bisa langsung ya melihat di Rats Organic Official. Mau bikin minyak cacing atau cacing cair, cacing beku, cacing tepung, Bapak Ibu bisa ke ini ke channel Rats Organic Official. Atau Bapak Ibu kepingin aplikasi cacing di bidang peternakan, di bidang pertanian, di bidang perikanan. Nah, Bapak Ibu bisa terus melihat di Rats Organic Official gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian channel RAC ya yang insya Allah setiap minggu terus kita upload info-info terbaru perkembangan dalam dunia percacingan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke materi ya. Materi dasar budidaya cacing. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kalau mau beternak cacing, otomatis mulai dari bibitan atau indukan eh, bisa memulainya dari telur cacing, khususnya bagi Bapak Ibu yang domisilinya jauh ya, khususnya di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu nggak ada masalah ya, karena tinggal kita kirim telurnya cacing, langsung bisa dikembangkan gitu ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang domisilinya di Jawa, mulai dari Jawa Barat yang Banten sampai Bali ya, Madura itu kan masih terjangkau ya. Itu bisa biasanya memulainya dari indukan cacing yang dewasa seperti ini. Jadi nanti cacing dewasa ditaruh di tempat kolam-kolam pemeliharaan, kemudian kawin bertelur mulai berkembang. Nah,
Bapak Ibu yang membedakan antara cacing dengan eh, semua bidang peternakan yang lain, pengadaan indukan cacing hanya satu kali gitu ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu bebas sudah, merdeka sudah. Jadi tinggal cacing berkembang terus gitu ya. Tinggal Bapak Ibu melakukan perawatan ya. Jadi pengadaan indukan cacing hanya satu kali ya pengadaannya. Itu salah satu keunggulan yang luar biasa ya untuk budidaya cacing. Oke. Itu terkait ya, Bapak Ibu kalau membutuhkan indukan itu jangan di alam ya, nanti di situ jenisnya macam-macam, nanti kesulitan dalam hal manajemen budidaya, apalagi manajemen pemasarannya. Ya, karena pelanggan itu pasti harus jelas spek yang dikembangkan. Jadi Bapak Ibu kalau mau beternak cacing itu untuk mendapatkan bibitan cacingnya itu setidaknya dari peternak terdekat, ya, peternak cacing yang jelas, yang terdekat. Atau Bapak Ibu juga bisa mendapatkannya langsung dari RAJ ya, dari kami kalau memang Bapak Ibu berencana tergabung dalam program kemitraan, misalkan begitu ya. Nanti hasil cacingnya, panennya langsung kirim ke RAJ itu ya. Seperti yang sudah berjalan selama ini gitu, silakan. Ya, intinya pengadaan indukan cacing hanya satu kali, setelah itu Bapak Ibu tinggal terus mengembangkan populasi cacingnya ini. Gitu. Yang kedua, kita berkenalan dengan model tempat budidaya cacing. Ya, yang pertama, secara umum model tempatnya beternak cacing dibagi dalam dua kelompok. Ada model hamparan, jadi tidak bertingkat ya. Model hamparan langsung di permukaan tanah biasa. Nah, sebenarnya banyak contohnya. Cuman Bapak Ibu, di sini beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan. Yang pertama, kolam dengan ini ya, pembatas, ada pembatas, misalkan pembatas batu bata ini, silakan. Boleh batu bata, boleh bata ringan, boleh batako, bebas ya. Lebih kurang kolamnya seperti gambar pertama ini ya. Ukurannya, kalau Bapak Ibu membuat kolam yang standar, biasanya ukurannya 1 meter kali 16 meter. Nah, kolam ini mampu menghasilkan cacing 1 kintal per bulan ya untuk kolam ukuran ini 1 meter kali 16 meter. Nah, tebar bibitnya itu kan aturannya 2,5 kilo per meter persegi. Sehingga untuk kolam 1 meter kali 16 meter, indukan yang ditebarkan itu 40 kilo. Gitu ya. Nah, cuma hanya sekali ya, 40 kilo Bapak Ibu tebarkan, kemudian nanti dirawat, ya, kemudian akan terus kawin, berkembang biak, berkembang biak. Ah, biasanya Bapak Ibu itu kita rawat selama 3 sampai 4 bulan ya. Supaya apa? Indukan yang awalnya cuma 40 kilo, kalau sudah perawatan 3 sampai 4 bulan, itu sekarang populasi cacingnya sudah bisa mencapai itu 2 sampai 2,5 kintal dalam satu kolam ini. Nah, kalau sudah sebanyak itu dalam kolam ini, cacing mulai dipanen rutin setiap bulan untuk mengurangi populasinya gitu lah. Nanti saat panen nanti kita jelaskan apa teknis panennya. Itu ya bagus sekalian. Jadi kolam ini hanya pembatas pinggir ya. Alasnya tanah biasa. Jadi alas itu boleh tanah biasa, boleh paving, bahkan boleh plester gitu ya. Tapi kalau di tempat terbuka sebaiknya ya alasnya tanah biasa. Supaya apa? Kalau hujan itu airnya bisa langsung meresap ke bawah gitu. Nah, kalau lingkungan Bapak Ibu dirasa kok nggak ada pohon, benar-benar tempat terbuka, saran saya sebaiknya pakai ini ya, pakai paranet sekedar untuk menjaga kelembapan atau keteduhan itu. Ini Bapak sekalian, jadi untuk kolam ukuran 1 meter kali 16 meter itu target produksinya setelah 4 bulan masa pemeliharaan itu 1 kintal per bulan. Kalau dinominalkan itu 2 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu punya target, Pak Adam target saya 2 kintal per bulan atau 4 juta per bulan, maka Bapak Ibu perlu 2 kolam, gitu ya. Ukuran masing-masing 1 meter kali 16 itu ya. Oke. Itu kolam yang dengan pembatas. Cuma kalau Bapak Ibu ke lapangan, ke tempatnya mitra-mitra, sebagian besar ya, itu membuat kolam cuma gundukan-gundukan biasa, gundukan tanah biasa.
tidak berbiaya, gratis, betul-betul gratis. Jadi cuma bikin gundukan gitu ya. Gundukannya boleh gundukan tanah, boleh lebih baik ya gundukan bahan organik langsung. Misalkan pakai gundukan kotoran sapi atau gundukan serbuk kayu atau gundukan apa log jamur atau gundukan kompos-kompos daun gitu dibuat gundukan. Nah, gundukan itu adalah rumah cacing. Jadi cacing tinggal ditaruh di situ. Nah, kalau gundukannya tanah itu bagus, tapi sayangnya tidak bisa dimakan oleh cacing. Tapi kalau Bapak Ibu bikin gundukannya itu dari kotoran sapi atau misalnya kotoran kambing gitu ya, itu cacing masuk langsung makan. Karena memang kotoran hewan itu semuanya makanan cacing semua gitu ya, langsung makanan itu. Jadi, dan baik benar. Ya, itu bagus kalian ya. Jadi eh, ini kolam yang paling efisien gitu ya. Tidak ada biaya. Kemudian cuma kelemahannya kalau hujan itu kadang-kadang gundukannya jadi kayak nyebar gitu ya karena kena air hujan gitu. Oke. Itu kolam bedengan tanah. Kemudian ada kolam pembatas ya. Ini kolam tumpang sari. Nah, ini juga banyak ditemui di lapangan. Kolam tumpang sari artinya kita beternak cacing langsung di bawah pohon. Misalkan yang bawahnya itu pohon durian. Itu kebanyakan di bawah pohon durian itu dikasih cacing. Ya, atau di bawah pohon sengon. Kenapa sih kok teman-teman kita melakukan tumpang sari? Karena begini, kalau misalkan nanam sengon, itu panennya kan masih 5 sampai 6 tahun atau bahkan 7 tahun. Wah, itu sayang ya kalau tidak menghasilkan hariannya gitu. Nah, biasanya sama teman-teman di bawah pohon sengon, pohon durian, apukat, jeruk itu di bawahnya dikasih cacing. Supaya apa? Supaya nanti bisa panen rutin. Tidak-tidaknya bulanan gitu ya. Biasanya kalau sudah cacing panen, Bapak Ibu itu bisa panen setiap minggu. Ya, setiap minggu selama Bapak Ibu melakukan perawatan. Nah, nah itu ya kenapa kok teman-teman banyak yang melakukan tumpang sari ya supaya apa sambil menunggu panen sengonnya atau panen duriannya gitu. Itu sudah setiap minggu bisa setiap bulan atau setiap minggu bisa panen cacingnya. Yang bisa dipastikan hasil cacingnya itu jauh lebih besar daripada duriannya, sengonnya ya Kak gitu ya. Karena apa? Panennya rutin misalnya. Oke, dan ini tidak perlu pakai paranet ya. Cukup pakai daun-daunan dari pohon yang ada itu. Ya, di bawah pohon sengon, di bawah pohon durian, di bawah pohon apa itu singkong atau apa saja terserah Bapak Ibu. Kalau di RAC kan bikin anggur gitu ya. Jadi bagus itu. Atas anggur bawah cacing gitu. Yaitu tumpang sari namanya ya. Oke. Kemudian, nah itu yang pertama tadi kalau Bapak Ibu punya lahan yang cukup luas ya, minimal 16 meter persegi lah minimal begitu. Nah, kalau kita beternak cacingnya cuma di dalam rumah, cuma di kamar, seperti saya dulu ya, di kamar, di garasi, di dapur, di lantai dua mungkin, atau di gudang yang nggak kepake gitu. Kalau anak-anak kos di kos-kosannya sedikit gitu, itu nggak ada masalah. Itu ternak cacingnya modelnya bertingkat ya, model bertingkat. Itu efisien ya. Jadi tempatnya kecil tapi hasilnya bagus gitu. Nah, salah satunya ini misalkan Bapak Ibu pakai model rak papan kayu, langsung panjang-panjang raknya. Itu silakan ya. Atau pakai rak keranjang buah. Jadi nanti Bapak Ibu beli keranjang buah, 1 kilo satu keranjang diisi 1 kilo cacing ya. Kalau Bapak Ibu memulainya Pak Adam, saya mulainya 10 kilo. Ya Bapak Ibu harus punya 10 keranjang buah. Nanti dikasih alas dari terpal atau plastik atau sak itu silakan. Media diberikan, kemudian cacing dimasukkan ya. Itu 1 keranjang 1 kilo. Nah, cara pengembangannya setiap bulan tinggal masing-masing keranjang ditumpah dibagi dua. Separuh masuk keranjang lama, separuh masuk keranjang baru. Jadi kalau bulan ini Bapak Ibu punya 10 keranjang, bulan depan harus punya 20 keranjang. Bulan depannya lagi 40 keranjang. Karena rata-rata Bapak Ibu perkembangan cacing itu 1 bulan 2 kali lipat rata-rata. Ya, nanti 10, 20, 40, 80. Nanti kalau sudah 3 4 bulan, ya sudah mulai setor ke RAJ gitu ya. Jadi tidak dikembangkan tapi sudah kirim rutin ke RAJ ya.
kayak gitu sesuai kuota gitu. Itu rak keranjang buah, boleh rak kotak kayu ini. Itu sama dengan keranjang buah ya, karena ukurannya kan sama. Cuma kalau keranjang dari plastik, kalau ini dari kotak kayu biasa ya. Jadi satu kotak itu lebih kurang isinya 1 kilo. Ukuran kotak itu 40 kali 50 ya, 1 kilo. Eh, Kemudian nanti setiap bulan dipecah-pecah jadi dua. Eh, Apa itu kemampuan satu kotak ini Bapak Ibu, satu kotak kayu itu atau satu keranjang itu 1 bulannya 1 kilo ya kemampuan panennya. Jadi kalau Bapak Ibu punya target, Pak Adam target saya 1 kintal per bulan, maka Bapak Ibu perlu 100 kotak ya, 100 kotak untuk itu untuk panen panen minggu bulanannya itu ya, 100 kotak itu. Itu kotak kayu. Kemudian Eh, kalau ini hotel cacing ya, jadi ini ya jelas kuat, tapi biayanya agak mahal ya, karena dibuat dari ini ya dari semen gitu ya, dari beton. Ya memang cacing kalau sudah dibuatkan hotel ya, cacing itu ya inilah luar biasa lah gitu ya. Ini ukurannya 9 kali 10 ya hotel cacing ini. Kemampuan kapasitasnya itu 1,2 ton cacingnya ya. Bisa tuh. Baik, itu model bertingkat bagi Bapak Ibu yang mungkin lahannya agak terbatas ya. Ternak cacing cuma di dalam kamar, di garasi, di dapur itu silakan, tidak ada masalah ya. Oke. Kemudian lanjut. Sekarang kita berkenalan dengan media yang umum dipakai untuk budidaya cacing ya. Saya sampaikan media yang paling bagus dulu ya. Media yang terbaik adalah media yang paling gampang didapatkan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu seperti tadi Pak Dian sudah punya sapi gitu ya, maka yang terbaik adalah kotoran sapi. Kalau Bapak Ibu peternak jamur yang hari ini tadi saya kunjungi ya, eh, itu yang paling bagus medianya adalah menggunakan log jamur yang afkir gitu. Atau bagi Bapak Ibu yang di lingkungannya kok banyak pohon pisang, maka yang paling bagus adalah cacahan tepung pisang untuk medianya ya. Atau Bapak Ibu kalau dekat dengan ini area-area sawah pertanian, maka Bapak Ibu bisa menggunakan cacahan jerami, cacahan rumput-rumputan atau komposan daun-daunan ya. Itu kalau Bapak Ibu dekat dengan pabrik gula, maka bisa menggunakan limbah pabrik gula yang namanya brotong, gitu ya. Nah, media-media ini Bapak Ibu itu eh, fungsinya ganda. Yang pertama sebagai tempat cacing tinggal, tempat cacing beraktivitas, tempat cacing berkembang biak. Itu fungsi pertama ya sebagai tempat tinggal. Tapi fungsi yang kedua yang juga sangat penting, media-media ini sebagai makanan sehari-hari ya. Makanan harian cacing ya media-media seperti ini ya. Misalkan Bapak Ibu punya sapi. Nah, maka kotoran sapi itu selama beternak cacing hanya menggunakan kotoran sapi itu sudah jalan. Kenapa? Ya karena kotoran sapi itu fungsinya ganda, ya sebagai media, ya sebagai makanan setiap hari gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan nih punya jamur, ya log jamur, budidaya jamur, maka menggunakan log jamur yang sudah bekas-bekas itu sudah cukup. Itu log jamur sebagai media sekaligus makanan harian. Atau Bapak Ibu itu tadi ya, kalau sudah punya pohon pisang, kebun pisang banyak gitu, itu udah cukup ya. Pohon pisang potong, cacah, masuk ke kolam, cacing ditempatkan di sana, cacing bersembunyi bertempat tinggal langsung makan cacahan tebak pisang tadi ya. Media-media ini boleh digunakan tunggal, hanya eh, satu macam aja itu boleh, tapi akan lebih baik ya, lebih baik itu campuran gitu. Jadi misalkan kotoran sapi, ketambahan rumput atau ketambahan cacahan tebak pisang itu itu lebih baik umumnya. Jadi porsinya bebas, otomatis yang paling banyak, yang paling gampang didapatkan ya, otomatis begitu ya. Sekali lagi, media-media ini boleh digunakan hanya satu macam, tapi sekali lagi lebih baik ada campuran ya, beberapa macam dengan porsi yang bebas ya, yang bebas gitu. Baik, itu terkait dengan media. Kemudian saya sedikit perkenalkan dengan namanya makanan tambahan atau suplemen gitu ya. Nah,
Ini Bapak Ibu sekalian, ya tidak wajib ya. Ini sunnah, jadi boleh ada, boleh tidak. Tapi kalau ada, ya itu sangat disarankan untuk digunakan. Ya, dari eh, makan makanan suplemen begitu, yang paling bagus adalah yang apa yang ada di meja makan kita. Ada limbah nasi, limbah lauk pauk ya, tahu, tempe, mendol, itu semua ditunggu cacing ya. Atau sayur-sayuran, atau buah-buahan, atau apalah yang ada di meja makan semuanya kecuali kuah gitu ya, semuanya itu Bapak Ibu termasuk sambal gitu ya, itu berikan ke cacing, itu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing, walaupun hanya cukup cuma satu porsi piring aja ya, itu sudah yang penting diberikan ke cacing gitu ya, untuk membantu pertumbuhan dan percepatan perkembangbiakan. Lah, kalau Bapak Ibu mau lebih ekstra, silakan. Bapak Ibu, Pak Adam, saya mau ke pasar, mau atau ke warung gitu, mencari limbah warung, limbah pasar. Wah, itu luar biasa ya. Atau limbah kulitnya pisang. Wah, itu kulit pisang itu mempercepat perkembangbiakan cacing ya. Kulitnya pisang gitu. Ada ini apa? Ampas kelapa, karena cacing sangat suka apa ya? Makanan yang mengandung minyak sedikit tapi ya, ampas kelapa untuk membantu ini gerakan, kan tubuhnya itu harus ada lemaknya itu untuk gerak itu kulitnya itu. Nah, itu ampas kelapa itu membantu pergerakan cacing ya. Ampas tahu, wah itu bagus. Dedek atau limbah roti atau limbah-limbah industri yang berbasis makanan dan minuman. Misalkan tadi ya, limbah-limbah kulit buah atau limbah rumput laut. Sekarang yang dicari-cari sama teman limbah susu ya, limbah susu akhir itu atau limbah dari pabrik mie. Wah, itu semuanya penggemuk-penggemuk semua ya. Tapi ini nggak wajib ya. Ini makanan pembantu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada semaksimal mungkin dimanfaatkan gitu. Nah, Bapak sekalian, nih sekarang saya tunjukkan bagaimana teman-teman sekarang mulai menghargai limbah-limbah yang ada di lingkungan masing-masing ya. Nah, tapi beruntung kalau punya mesin. Ini contohnya nih. Jadi ini limbah janggalnya jagung. Kalau cacing dikasih janggal jagung utuh ya cacing kesulitan makan ya. Tapi kalau janggal jagung ini sudah masuk mesin bubur, masuk di apa? Nah ini mesin bubur ya. Nanti keluar jadi buburan, itu langsung habis. Hari ini dikasih, besok sudah jadi pupuk, sudah langsung ya. Karena apa? Kan ada mesin pembubur. Nah itu tidak hanya janggal jagung ya, itu sebelahnya pohon pisang. Itu dipotong masuk mesin bubur jadi buburan. Itu jadi makanan luar biasa. Semak-semak belukar itu dibersihin terus itu sama teman-teman. Rumput-rumputan. Itu kalau cacing dikasih rumput agak sulit makannya. Tapi kalau rumput-rumputan, belukar-belukar itu masuk ke mesin pembubur, keluar jadi buburan bahan organik, itu cacing langsung habis itu Bapak sekalian ya. Jadi ranting-ranting itu semua masuk mesin pembubur. Tuh, termasuk ini nanti Mas Dian kalau kotoran-kotoran sapi gitu ya, itu masuk mesin pembubur. Wah, itu cacing langsung habis itu. Ya, ini yang di apa? Dikuburin kan ya. Limbah-limbah itu jombalnya jagung gitu. Terus langsung ya. Itu sudah mulai masuk rumput-rumputan masuk ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini rumput-rumputan masuk semua sudah. Ya, kalau Bapak Ibu punya pohon pisang, wah bersyukur banget itu. Pohon pisang itu 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 luar biasa. Eh, kalau nggak punya mesin bubur ya terpaksa dicacah aja dah, dicacah masuk kasihkan ke cacing ya. Boleh segar, boleh membusuk. Tapi ya sebaiknya agak busuk gitu ya. Nah, kalau mau cepet ya itu nggak usah dibusukkan, langsung masuk mesin pembubur, jadi bubur, kasih ke cacing, sudah cacing tinggal makan, sore dikasih makanan, besok pagi udah jadi pupuk, udah jadi kotoran cacing itu udah semua itu ya. Ada nih daun-daun pepaya, daun pisang kering-kering itu masuk semua ya untuk makanan cacing ya. Oke. Intinya semua bahan organik yang ada di lingkungan kita itu tidak ada lagi yang tidak punya nilai ya. Sekarang nilainya tinggi sekarang. Kalau di diarahkan ke cacing ya. Cacing itu harga 20.000 per kilo Bapak Ibu sekalian.
Sedangkan limbah-limbah ini semua belum ada harganya nih. Kalau nggak diarahkan ke cacing masih jadi masalah itu Mas Ian ya. Gitu. Nah, ini limbah belukar-belukar itu limbah-limbah kotoran hewan masuk semua ya. Dan saya tunjukin. Kemudian ini Nah, limbah ini limbah hijauan, kotoran limbah janggal jagung tadi, kemudian gobi, limbah kotoran hewan, alkohol. limbah apa ya, ranting-ranting, semuanya sudah jadi Nah, bubur. Jadi selanjutnya ini cacing sudah tidak lagi melihat itu limbah apa. gonggong Kalau sudah atau dibuburkan, semuanya akan cacing. dimakan oleh cacing, Sedangkan ini dijadikan terenggiling apa jagung itu vermicompost atau satu cendekiawan. kotoran cacing. Pakai Itu selang Bapak sekalian 10 mili juga. terkait ini makanan cacing ya. Harusnya tidak sampai beli, harusnya karena limbah di tempat kita itu tidak terbatas, banyak sekali limbah di tempat kita masing-masing. Malah sekarang kegiatan perawatan cacing ya, Bapak Ibu, ya otomatis kalau kita sudah punya cacing kan hewan peliharaan, dibudidayakan, ya kita harus nyiapkan makanan gitu ya. Pemberian pakan cacing itu beda dengan hewan-hewan yang lain yang kita itu kayak kehabisan waktu mungkin yang ngasih makan setiap hari pagi siang sore gitu. Kalau cacing itu ngasih makan cukup ya 2 hari sekali ya. Atau tadi Bapak Ibu kalau ngecek tadi konten yang hari ini keluar, Mbak Lulu tadi ya, Bu Lulu itu ngasih makan hanya 1 minggu sekali. Langsung kotoran sapi banyak gitu ya. Karena beliau kan guru gitu. Jadi waktunya cuma hari Sabtu ya. Jadi dia ngasih makan hanya 1 minggu sekali. Nah, tapi untuk Bapak Ibu yang awal lah belajar memberi pakan, itu saran saya pemberian pakannya 2 hari sekali ya. Waktunya bebas. Pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Ya, karena cacing kan bebas itu. Ya, 2 hari sekali. Sekarang porsinya. Berapa banyak nih makanan yang kita berikan? Setidaknya ya, setidaknya 10% per hari ya, kalau mau setiap hari ya. 10% per hari, atau kalau Bapak Ibu memberi makan 2 hari sekali, maka 20% per 2 hari dari cacing yang kita kembangkan. Kalau cacing kita jumlahnya ya yang kita budidayakan ada 1 kintal, 100 kilo. Ngasih makannya setiap 2 hari sekali, berarti 20%. Ya, berarti 20 kilo gitu per 2 hari sekali gitu ya. Yaitu pemberian pakan. Kemudian yang kedua kegiatan penggemburan media. Khusus yang digemburkan bukan dari bawah sampai atas bukan ya. Cukup bagian permukaan lebih kurang 10 cm bagian permukaan, yaitu kita kita gemburkan. Karena disitulah cacing berada yang paling banyak itu ya di permukaan sekitar 10 cm. Yaitu dilakukan 2 minggu sekali, ya, penggemburan media. Kemudian kegiatan penyiraman, nah ini kondisional. Kalau musim hujan, wah itu musim hujan itu sebetulnya masa-masa maksimal beternak cacing ya. Kenapa kita tidak melakukan penyiraman selama musim hujan? Apalagi kalau kita ternaknya di luar, itu kondisi hujan itu malah memaksimalkan perkembangan cacing ya, karena lembab gitu loh lingkungannya. Oke. Kemudian kegiatan antisipasi hama. Ini saya sampaikan, hama secara umum dibagi dalam 2 kelompok. Ada hama kompetitor, ada hama predator. Yang pertama, hama kompetitor. Itu disebut kompetitor karena berkompetisi, berebutan makanan dengan cacing. Ya, kenapa kok mereka kok rebutan makanan dengan cacing? Karena tinggalnya sama, makannya sama, tempat tinggalnya juga sama. Jadi kalau kita bikin kolam gitu, di bawah misalkan di gundukan tanah gitu ya, di situ kan ada cacing. Nanti Bapak Ibu tidak perlu kaget ya, karena nanti semut juga akan datang. Karena Kak dibuatkan rumah juga gitu sama kita gitu. Ya semut ya datang, kutu tani ya datang, orang-orang datang. Jadi mereka itu kayak tinggal bareng-bareng gitu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Memang lingkungannya sama. Kebetulan makanannya juga sama. Kalau Bapak Ibu ngasih makan cacing nasi gitu ya, cacing kan suka makan nasi itu. Ternyata semut juga suka juga. Jadi Kak makan bareng-bareng gitu. Nah itu sangat normal, wajar. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ini sifatnya cuma berkompetisi, berebutan makanan. Dan nanti pada akhirnya itu yang akan menang cacingnya. Cacing kan berkembang terus, cacing akan dominan gitu ya, akan dominan. Hewan-hewan ini akan terusir dengan sendirinya ya. Yang mengusir ya cacingnya tadi itu. Kenapa?
karena perkembangbiakannya. Itu ya. Jadi ini nggak saling menyerang. Jadi ini cuma makan makanan yang sama gitu. Bapak Ibu boleh ini boleh diantisipasi, boleh tidak ya, karena memang kan kayak satu kehidupan dengan cacing ya. Nanti apa yang jelas seiring waktu berjalan, cacing berkembang, hama-hama ini akan berkurang atau menyisih dengan sendirinya ya. Nah, nah yang agak diwaspadai, oh ini hama-hama yang ini hama-hama yang kalau melihat cacing itu kayak melihat spaghetti gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada ayam jalan-jalan ketemu cacing, ayam itu langsung kayak bau gitu, sesuatu yang sangat enak, yang namanya cacing gitu. Jadi makan cacing ayam, apalagi bebek, ketemu cacing ya, wah bebek ya otomatis akan makan cacing gitu. Burung termasuk, burung tapi burung pemakan daging ya. Bukan burung-burung alam itu kebanyakan hanya pemakan biji-bijian. Kebetulan Bapak Ibu burung pemakan daging kebanyakan burung budidaya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau beternak ayam jangan lupa beternak cacing. Kenapa? Karena ayam itu suka cacing. Ayam makan cacing, ayamnya gemuk-gemuk. Bebek kita kasih cacing, bebek kita gemuk-gemuk gitu ya. Nah, jadi ini memang predator suka makan cacing. Nanti perlu diantisipasi. Tikus juga suka makan cacing, kodok makan, kadal juga makan gitu. Nah, cuma Bapak Ibu khususnya yang tiga di bawah ini ya, tikus, kodok, kadal, kayaknya enggak perlu terlalu khawatir juga. Kenapa? Karena makannya sedikit. Cacing kita jumlahnya banyak ya. Satu ekor cacing itu hampir sama dengan ususnya tikus ya. Jadi tikus makan satu ekor atau dua ekor sudah kenyang gitu. Sudah ususnya sudah penuh. Padahal Bapak Ibu, 1 kilo cacing isinya 800 sampai 1000 ekor gitu. Jadi banyak dan perkembangannya relatif cepat ya. Yang diantisipasi yang ini ya, ayam, bebek, burung ya. Kalau punya tetangga ya harus diantisipasi. Kalau punya kita ya tidak ada masalah ya. Nah, sekarang antisipasi aman. Yang paling penting itu menjaga kebersihan lingkungan. Baik Bapak Ibu ternaknya di dalam rumah, indoor, ataupun di luar rumah, outdoor. Yang penting jaga kebersihan. Itu sudah cukup, ya. Karena kita ini beternak cacing ya. Jumlah cacing banyak, perkembangannya relatif cepat. Asalkan hama nggak liar gitu, nggak leluasa gitu aman cacingnya. Ya bisa jadi Pak hama makan-makan cacing itu tapi nggak mengganggu perkembangbiakan. Jadi yang paling penting menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua, ketiga, keempat ini silakan boleh dilakukan, boleh tidak. Itu ekstra ya, silakan. Misalkan Bapak Ibu yang ternak cacingnya di dalam rumah pakai rak-rakan, kadang-kadang di bawah kaki-kaki rak dikasih kayak wadah-wadah yang diisi air, diisi oli, atau nanti bisa juga menggunakan obat anti semut. Silakan ya. Itu juga dilakukan sama mitra-mitra, tapi tidak semua. Kebanyakan mitra itu hanya menjaga kebersihan lingkungan, kebanyakan itu ya. Atau Bapak Ibu misalkan yang ternaknya di lahan-lahan ya, itu ada gangguan tikus, ngasih racun tikus, perangkap, itu silakan ya. Itu dalam rangka mengurangi gangguan hama. Atau Bapak Ibu kalau ternak cacingnya yang di luar ya, itu wah, khawatir dengan ayam, dengan bebek, itu biasanya dikasih ini penutup apa itu jaring ya supaya nanti ayamnya nggak masuk itu ke area cacingnya gitu ya. Gitu silakan. Tapi yang paling penting menjaga kebersihan lingkungan ya. Ini punya punya saya ya. Jadi di luar ya bagus, bersih, di dalam juga bersih. Yang terakhir, nah setelah ini, nah tanya jawab ya, barangkali ada satu dua pertanyaan. Tapi sebelum itu kita ini ke kegiatan panen. Nah, Bapak Ibu, panen ini yang ditunggu-tunggu. Kalau udah panen Bapak Ibu, cacing ini sebutannya sudah beda ya. Kalau udah panen, cacing itu seperti ATM hidup, diambil nggak habis-habis itu, diambil penuh lagi, diambil penuh lagi gitu. Kalau di bidang tanaman itu kayak rumput gitu ya, asalkan nggak dicabut gitu ya, cuma disabit gitu, dirawat lagi, bulan depan penuh lagi gitu. Lah, cacing itu mewakili dunia hewan ya. Jadi, bagaimana cara kita panen ya? Bapak Ibu bersabar selama 4 bulan ya, karena indukan hanya sekali belinya.
indukan yang cuma sedikit itu, yang 40 kilo apa itu satu paket itu ditahan dulu, dikembangkan selama 4 bulan sampai berkembang biak, beranak pinak, generasi generasi gitu. Itu 4 bulan itu sudah punya 4 generasi. Waktunya siklusnya sudah apa? Siklusnya sudah terbangun gitu ya. Nah, setelah 4 bulan, waktunya kita panen rutin setiap bulan. Setelah 4 bulan ya. Oke. Nah, bagaimana cara panen? Bapak Ibu hanya ngambil yang besar-besar saja, gitu ya. Nah, bagaimana cara ngambil yang besar? Bapak Ibu, cacing itu seperti kita, jadi dia itu akan ngelompok. Yang gede-gede kumpul dengan yang gede-gede, yang remaja kumpul dengan yang remaja, yang bayi-bayi anak-anak kumpul dengan yang bayi dan anak-anak. Itu biasanya Bapak Ibu yang gede-gede itu, yang besar-besar itu, yang tua-tua lah gitu ya, kan kumpulnya di pinggir. Kenapa? Karena lebih lembab. Ya, di pinggir itu lebih lembab, lebih gembur bahkan. Sehingga disitulah mangkalnya cacing-cacing dewasa-dewasa, cacing besar-besar. Itulah yang kita ambil di pinggir gitu. Dan itu dilakukan rutin setiap bulan. Ya, nanti kalau yang pinggir yang gede-gede kita, oh ya, kalau yang anak-anak, yang bayi-bayi kebanyakan di tengah. Kenapa? Karena di tengah itu cenderung lebih anget, itu disukai sama bayi-bayi dan anak-anak cacing. Jadi nanti kalau yang pinggir diambil, yang gede-gede, yang remaja minggir. Nah, dan itu akan terus siklusnya begitu terus. Jadi tanpa kita kayak milih-milih gitu, Bapak Ibu konsentrasi aja yang pinggir aja diambil. Rutin ya setiap bulan. Dalam rangka apa? Supaya siklusnya berjalan terus, supaya populasinya seimbang terus gitu. Harus dipanen setiap bulan. Ambil yang pinggir. Nah, itu namanya ATM hidup gitu ya, atau aset hidup. Nah, Bapak Ibu kalau ngambil cacing itu jangan ngambilnya satu-satu ya. Ngambilnya itu langsung dengan medianya. Nah, ngambil satu-satu ya kelamaan ya. Dengan medianya langsung diambil, terus ditaruh di bawah, di lantai, seperti gambar nomor 1. Nah, karakternya cacing Bapak Ibu, kalau sudah ditaruh di lantai, dia itu kan sangat sensitif dengan cahaya. Jadi dia itu langsung ke bawah gitu, kayak rebutan ke bawah. Tugas kita menunggu sebentar. Itu kan karakter cacing kan gitu, langsung ke bawah. Tugas kita setelah menunggu sebentar, lalu kita sisihkan medianya ya. Media kita sisihkan dengan tangan boleh, dengan kayu boleh, dengan sapu boleh, dengan kuas boleh. Alat bantu yang lain silakan ya, kebiasaan masing-masing. Media kita ambil bertahap. Begitu nanti setelah media kita sibak gitu, kita sisihkan, cacing kena matahari lagi ke bawah lagi gitu ya. Mungkin beberapa kali ya, 3 atau 4 kali penyisian media. Nah, nanti bersih seperti gambar nomor 2 tanpa dicuci, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Lah, media-media tadi yang sudah kita sisihkan itu kita kembalikan ke kotak-kotak budidaya. Kenapa? Itu pasti kan banyak telur atau cacing-cacing ikut itu bisa berkembang lagi. Kita kembalikan lagi ke media budidayanya. Oke. Ini sudah apa namanya, Bapak Ibu? Sudah cacing bersih, timbang ya, timbang supaya aman, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Nimbangnya 5 kilo ya. 5 kilo itu 100.000 ya. Kalau per kilonya kan 20.000. Nanti timbangnya per 5 kilo. Nah, setiap 5 kilo ditimbang bersih cacingnya, masuk ke kantong. Yang jelas tidak boleh kantong plastik. Kenapa? Karena cacing bernafas dengan udara. Kantongnya yang bagus kantong kain. Ini ya. Atau setidaknya kantong sak beras. Itu, sak beras yang 20 kiloan mungkin ya. Atau 20, itu yang 15 kilo atau 20 kilo. Nah, cacing 5 kilo masuk ke kantong-kantong begini, Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya cacingnya itu tidak stres ya, nyaman, maka setelah cacing 5 kilo masuk ke dalam kantong, nanti masing-masing kantong diisi media ya. Medianya 1 kilo, sekedar untuk supaya cacing itu nyaman kembali. Begitu ketemu medianya, seperti ikan ketemu air gitu ya. Jadi diisi 5 kiloan. Jadi totalnya sekarang 6 kilo ya. 5 kilo cacing, 1 kilo media. Oke. Nah, itu diikat. Nah, cacing sudah nyaman. Nah, waktunya dikirim ke berbagai tempat tujuan. Kalau seperti ini, perjalanan Bapak Ibu itu biasanya 2 sampai 3 hari cacing nyaman perjalanan.
Jadi misalkan dari ujung Jawa Barat, ujung Banten, sampai ujung Jawa Timur itu nyaman, cacing nggak ada masalah ya. Kenapa? Karena packingannya yang nyaman ya. Terus supaya bisa ditumpuk-tumpuk-tumpuk banyak, pakai keranjang buah ya. Ini supaya bisa ditumpuk-tumpuk, nanti baru bisa dikirim dengan pickup atau truk. Kalau pickup sekali membawa 1 ton ya, itu 1 ton cacing itu 20 juta itu kalau sekali membawa itu sama dengan kita membawa sapi gitu ya. Itu ya kalau truk mungkin bisa 2 ton, lebih lah 2 ton menunya. Ya, apa itu cacing yang dibawa gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu sedikit gambaran sesi yang pertama tentang cacingnya, tentang bibitnya, medianya, makanan, perawatan, terus hama dan panen. Barangkali sebelum masuk ke sesi yang kedua, mungkin ada satu dua pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo kami persilakan. Dengan siapa ini? Saya Pak, Nugroho Pak. Pak, Pak Nugroho di mana Pak? Domisili Pak? Saya di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Nggih siap. Nggih, monggo Pak Nugroho, monggo. Kaitan dengan ini Pak, kalau kebetulan saya kan peternak sapi ya. Oh, Eh, Mas. Sip, sip. di peternak sapi, sapi perah sih. Jadi jenis apa maksudnya itu kotorannya ya, kotoran yang cocok untuk apa namanya itu makanan sapi, makanan cacing ini yang kira-kira itu yang umur berapa Pak? Apa yang baru, apa yang sudah seminggu, atau yang sudah sudah lama? Ya, Itu ya, kira-kira. ya, baik. Ya, Pak Nugroho. Saya pernah di Malang dulu Pak. Oh, ya. Sulfat saya dulu. Oh, Sulfat Itu, ya. Itu sekitar enggak sampai 10 menit, Pak, sampai tempat saya tuh Sulfat itu, Pak. itu Pak, sering Oh, lewat Sulfat kalau berangkat iya. lewat pelayanan. Ya, ya, ya. Baik. Begini Pak Nugroho, terkait kotoran sapi ya. Ya, iya betul. Ini sebetulnya yang paling bagus itu malah yang masih baru, gitu ya. Mm-mm. Karena teksturnya yang apa ya, bubur lunak gitu. Jadi begitu keluar seharusnya ya itu langsung ambil kasihkan ke cacing. Itu yang dilakukan para peternak yang yang sudah senior, yang sudah apa itu ya sudah inilah sudah apa itu pengalaman. Jadi selalu ngambil yang masih baru gitu. Jadi begitu keluar kasih ke cacing. Jadi kandangnya bersih terus, sapinya sehat dan cacing ya gemuk-gemuk karena mendapatkan makanan kotoran sapi yang masih baru gitu ya, Gen. Nah, cuma untuk Bapak Ibu yang masih awal ya, masih belajar ngasih pakan, gini, saran saya jangan yang masih baru ya. Setidaknya yang sudah 1 minggu, nganu lah, setidaknya 2 hari lah. 2 hari itu mulai kasih ke cacing atau 1 minggu silakan ke cacing ya, karena memang namanya masih belajar ya ngasih pakan. Jadi untuk kotoran sapi itu setidaknya yang khusus pemula ya, khusus pemula itu yang setelah sebenarnya 2 hari setelah keluar dari perutnya sapi baru kasih ke cacing. Nah kalau sudah cacingnya sudah nyaman, mungkin seminggu 2 minggu baru Pak yang baru-baru wes langsung kasih ke cacing semua ya. Intinya sapi sehat, kandang bersih, cacingnya maksimal. Gitu ya Pak Nugroho ya, yang baru ya. 2 hari paling nggak Pak ya? Kenapa? Maksudnya yang umur 2 hari baru sampai 2 harian lah yang paling Ya, bagus ya. ya, betul, betul. Oke, siap. Kalau ada campuran sisa-sisa tuh jelek. Maksudnya kan kadang-kadang nyampur sama sisa rumput Pak, itu gimana? Loh, Kira-kira iya. Jadi rumput itu gini Pak, rumput itu juga bagus untuk cacing dalam rangka ya menjaga kegemburan. Namanya kan prapen gitulah. Ya pastilah peternak sapi memanfaatkan itu Pak, kotoran sapi dan prapennya sekalian ya, langsung ya. ke cacing gitu ya. Baik Pak, ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya Mas Putra ya. Hmm. Ya, Mas Putra. Hmm. Oke, monggo Mas Putra. Oh, kalau gitu Mas, Mas Roni dulu lah. Iya, Silakan Mas Roni. Iya, Bali iya. nih mewakili Gianyar. Mungkin matur nuwun, matur nuwun. Oke. Ini kan saya sudah lama ya sebenarnya ingin bergelut di dunia persampahan itu ya. Karena ini Hmm. sambil menunggu momen, saya kan lagi bekerja juga, ingin menunggu Iya. momen
mengumpulkan ilmu-ilmu. Nah, pertama Ya, itu untuk masalah sampah organik ini, kan saya ada inisiatif dulu sebelum mendapatkan ilmu cacing ini, ada orang yang ngasih ilmu tentang untuk dibuatkan untuk media tanam, dibikin untuk maggot, dan ya, dibikin untuk cacing ini. Nah, saya masih mana yang lebih menguntungkan antara maggot atau cacing ini. Nah, itu kan ya, itu bisa berkesinambungan juga, bisa untuk ternak apapun dan juga bisa, maggot itu ya, kan juga sama, betul. Ya, betul. menggiurkan juga itu ya. Nah, Ya, pertama itu mana yang lebih menguntungkan ya. Yang kedua, saya ingin menanyakan apa 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 cacing itu bisa mati ya, jika jika mudah mati, ya, jika ya, dibiarkan atau kita telat makan atau telat ngopeni ya, atau gimana, itu ya, apa yang harus dihindari gitu ya. ya, Terus betul. suatu saat apakah peserta Zoom ini boleh magang di sana, istilahnya cari ilmu langsung praktek di RAJ. Terima Ya. kasih, matur nuwun. Oke, baik. eh, ini pertanyaan Mas Roni mewakili yang lain dulu ya. Setelah ini kita lanjut ke materi yang kedua. Jadi yang pertama antara cacing dan maggot. Ini sebetulnya sama-sama ini Pak, apa ya, sama-sama apa ya, memang penting untuk kita pahami. Cuma begini, secara umum eh, budidaya cacing itu lebih sederhana gitu Pak, karena nggak ada fase-fase gitu ya. Jadi cacing itu eh, kita ngasih makan itu cacing terus berkembang gitu. Nah kalau di maggot ini yang sepanjang saya tahu ya, itu ternyata ada fase untuk kita memisahkan telur, masa memperkawinkan, ya, itu ya. Lah itu mungkin agak sedikit lebih kompleks gitu ya permasalahan ya dalam proses budidayanya gitu. Kalau cacing itu sederhana ya, tinggal kita ngasih makan, dia itu cacing tidak ada cacing jantan, tidak ada cacing betina. Cacing itu double alat kelaminnya, satu ekor double sehingga kita nggak perlu ngawin-ngawinin, nggak perlu kawin sendiri gitu dia, sehingga dia berkembang biak dengan hermafrodit namanya ya, karena tidak ada cacing jantan, tidak ada cacing betina. Jadi mungkin bedanya cuma ini aja Pak, dalam proses budidayanya cacing lebih simpel kayaknya seperti itu ya dalam budidayanya. Yang kedua tentang kematian cacing. Cacing ini usia organiknya Pak itu 2 sampai 5 tahun ya, dari netes telur sampai mati biologis ya, itu 2 sampai 5 tahun. Nah dia setiap bulan bertelur, berkembang, bertelur, bertelur gitu ya. Nah sekarang terkait pertanyaan Mas Roni, eh, cacing apa mudah mati gitu. Jadi eh, yang pertama gini, terkait penyakitnya dulu ya, karena mati karena penyakit misalkan begitu. Ternyata sampai hari ini Bapak Ibu, saya belum tahu penyakit cacing apa sampai hari ini ya. Saya belum tahu ya. Kalau hewan lain, lele banyak penyakitnya, ayam banyak penyakitnya gitu. Kalau cacing saya belum tahu penyakitnya apa ini. Bahkan ini cacing itu jadi obat mau macam-macam ya, macam-macam lah, manusia, hewan, ikan, tanaman tuh cacing malah jadi obat malahan ya gitu. Nah, cacing mati ya pasti ya, baik biologis ataupun mati karena lingkungan. Misalkan lingkungannya banjir, cacing tenggelam, itu cacing mati ya karena tenggelam. Kemudian mungkin cacing terkena kontaminasi bahan-bahan kimia yang over gitu. Misalkan disiram rinso, disiram sabun, disiram minyak, itu mati karena lebih human error, karena kesengajaan. Tapi kalau karena cuma sekedar kena pestisida gitu ya, kena oli, itu kan semuanya dosisnya masih sangat-sangat aman gitu, gitu ya. Misalkan serbuk kayu, grajen, biasanya kan ada olinya gitu, itu masih aman, karena masih dosisnya masih aman. Termasuk sampah-sampah di pasar yang banyak kena pestisida, benar itu aman, karena cacing itu apa ya, memang tinggalnya saja juga di tempat-tempat yang seperti itu ya, dia bisa mati karena faktor lingkungan Pak sebetulnya ya, lingkungan yang entah kebanjiran, mungkin dia karena panas ya, karena media yang terlalu tinggi, terlalu tebal, panas, itu bisa menyebabkan cacing mati, atau mungkin karena kontaminasi bahan-bahan kimia yang berlebihan. Itu gambarannya itu Pak.
yang lain cacing lebih kuat ya. Kemudian magang, wah itu bapak-bapak sekalian RAJ itu tempatnya magang gratis lagi gitu. Jadi hampir tiap hari ya selalu ada apa yang datang ke RAJ itu setiap hari Pak. Jadi RAJ itu kayak kampusnya peternak cacing gitu ya. Karena apa? Ya kita sendiri belajar terus, inovasi terus, masyarakat tinggal datang belajar. Itu sudah nganu Pak. Jadi monggo Bapak-bapak sekalian kami sangat senang kalau Bapak-bapak bisa berkunjung ke RAJ. Magang itu tidak ada biayanya ya, tapi kami nggak juga tidak menyiapkan makan siang. Nanti juga tidak. Kalau kos-kosan banyak ya, itu bapak sendiri yang ngatur nanti ya. Kalau kita cuma ini, kalau magang bebas sehari, 2 hari, seminggu, lebih lama ya lebih lebih baik lah. Kenapa? Karena anak itu senang kalau ada masyarakat datang magang. Kenapa? Biar kan Pak sempat rokokan ya. Yang kerja yang magang gitu. Karena udah sering gitu. Itu ya, itu Mas Rani ya. Oke, Heeh. oke. Oke, terima kasih. Ya, baik Bapak sekalian. Untuk sesi pertama mungkin selesai dulu, kita masuk ke sesi yang kedua ya. Ini yang penting, ini yang menjawab kenapa kita penting untuk berkenalan dengan cacing ya. Ya, yang pertama begini Pak sekalian, karena kita punya potensi yang betul-betul luar biasa gitu, yang bisa kita nguruskan sendiri, yaitu limbah organik. Di lingkungan kita itu limbah organik betul-betul banyak Bapak sekalian, berlimpah gitu. Limbah rumah, limbah limbah tetangga, limbah warung, limbah apa hewan, ketan hewan, limbah tanaman itu semuanya itu potensi. Itu ibaratnya kayak bensin, bahan baku supaya kita cepat berkembang gitu ya. Dan itu keberadaannya banyak gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan limbah-limbah itu? Salah satunya ya dengan ternak cacing, salah satunya supaya apa? Terjadi perubahan dari limbah yang tidak punya nilai, yang mungkin bermasalah, yang mungkin kita buang-buang begitu, kalau sudah diberikan ke cacing, berubah menjadi cacing. Lah ini baru mahal harganya. Kenapa? Berubah dari cacing ya, ya karena dimakan cacing, berkembang biak jadi cacing. Nah sekarang kita ke cacingnya dulu. Bapak Ibu, cacing ini ya, itu kalau di lab kan, ternyata proteinnya sangat tinggi ya, di atas 60%. Ya, padahal makanannya limbah kak gitu ya. Ternyata kalau udah jadi cacing, ini jadi makanan yang alami yang berkualitas tinggi. Proteinnya 70%. Nah, kalau udah punya cacing, siap-siap kita mengembangkan perikanan kita. Ya, gitu. Atau peternakan kita ya. Yang kedua, Bapak Ibu, cacing ini selain proteinnya tinggi, asam aminnya juga agak lengkap ya, cukup lengkap. Cacing ini mengandung enzim lumbrokinase. Cacing untuk meningkatkan antibodi, sehingga cacing ini sangat dikenal di dunia farmasi. Waktu kemarin COVID, wah COVID itu ya 19 itu, wah cacing diburu di mana-mana Pak, meningkatkan imun. Nah kayak gitulah, cacing itu kayak gitu. Sehingga saya sampai hari ini saya nggak tahu penyakit cacing apa ya, karena imunnya luar biasa gitu. Ya, lah ini sangat dibutuhkan oleh hewan kita, ternak kita, ikan kita gitu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, cacing itu mengandung antraks,tan, merangsang nafsu makan. Jadi tadi ya, kalau ada ayam jalan bau-bau cacing langsung makan itu. Jadi gitu. Jadi tiga-tiga unsur kehidupan yang paling penting. Protein tinggi, mengandung imunostimulan, kesehatan, juga antraks,tan itu ngumpul di cacing. Gitu ya. Nah, kalau sudah punya cacing, ini makanan yang berkualitas tinggi, alami, dan terus tumbuh gitu ya. Nah, waktunya kita berkembang di bidang perikanan. Perikanan ataupun peternakan. Gitu. Itu di cacingnya. Kemudian kalau Bapak Ibu, selain cacing ya, Bapak Ibu akan menghasilkan vermikompos, kotoran cacing. Limbah-limbah yang tadi rumput, limbah kotoran hewan, limbah daun-daunan, mungkin limbah rumah tangga, itu masih mentah. Itu kalau kita kasihkan ke tanaman belum siap. Itu ibaratnya kayak beras itu, masih mentah. Harusnya dikasih ke cacing dulu. Nah, cacing itu Bapak Ibu, kalau dibuat mikroskop itu kayak pabrik itu. Itu namanya mikroba-mikroba, enzim, kemudian agen hayati, itu ada di dalam cacing. Jadi limbah-limbah itu yang bentuknya macam-macam itu masuk ke cacing, keluar jadinya kotoran cacing. Atau kita sebut vermikompos. Ini pupuk yang sangat berkualitas gitu, organik lagi.
ya ini akan beda gitu. Kalau limbah rumput belum bisa dipakai ya. Kalau vermikompos, wah siap untuk disajikan ke tanaman-tanaman kita gitu. Sehingga Bapak Ibu kalau sudah punya cacing dan punya kotoran cacing atau vermikompos, waktunya kita berkembang. Setidaknya begini, yang pertama di bidang yang gampang dulu di bidang pertanian, gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau berkunjung ke Raji enak ya. Kenapa? Kita langsung nanam nih, karena vermikompos itu berlimpah-limpah setiap hari buahnya, tidak pernah kekurangan gitu. Ya, itu kita nanam bunga telang gitu salah satunya. Untuk apa? Industri teh telang, harganya mahal ya, bunga telang kering itu ya, teh telang tuh. Untuk keindahan ruang, untuk penghijauan, untuk oksigen, dan industri itu, teh telang. Itu tadi kita selalu tumpang sari. Atasnya kacang, bawahnya cacing. Hasilnya double. Daun-daun kacang tanah dipotong, kasih ke cacing, dimakan cacing, jadi kotoran cacing kembali lagi ke kacang gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau nanam pepaya gitu bawahnya cacing, jadi dua-duanya. Jadi kalau 1 hektar pepaya semua, ya hasilnya banyak bagus sih. Tapi kalau ditanami cacing juga, wah akan lebih lebih maksimal. Jauh lebih besar cacingnya daripada pepayanya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ada daun pepaya jatuh, dimakan cacing jadi vermikompos. Kembali lagi ke tanaman pepaya. Ya, eh, tidak ada yang terbuang lah, tidak ada mubazir. Semuanya akan maksimal gitu. Ada buah rusak sekalipun, jatuh dimakan cacing jadi vermikompos. Cacingnya berkembang, vermikomposnya kembali ke itu ke pepaya. Nah, ini era Jenny, ini tanah atasnya anggur, bawahnya cacing, juga ada kulinernya gitu. Jadi atas menghasilkan, bawah menghasilkan, ada kuliner juga. Nanti kuliner itu kan masakan-masakan Jawa gitu ya, ada pecel, ada gado-gado itu kalau ada sisa-sisa semuanya masuk ke cacing semua. Intinya tidak ada yang terbuang, ya. Semuanya sekarang jadi sangat produktif ya, gitu. Nah, ini tadi Bapak Ibu, tumpang sari. Konsepnya merdeka pupuk. Ada cacing di kotak di kolam-kolam itu ya. Kemudian di situ juga menghasilkan kotoran cacing. Ada markisa di atasnya. Ada lebah lanceng itu ya. Karena apa? Cacing menghasilkan vermikompos. Vermikompos diserap oleh markisa. Markisa menghasilkan bunga-bungaan. Bunga-bungaan diambil madunya oleh lebah lanceng. Nah, terus ada telang. Jadi semuanya kayak saling saling apa ya? Saling mendukung gitu ya. Saling simbiosis mutualisme. Kita tidak mendatangkan dari luar, tapi outputnya banyak. Nah, itu kenapa kita beternak cacing? Ini di bidang pertanian, Bapak Ibu ya. Di bidang pertanian, konsepnya kita merdeka pupuk. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ada yang lebih bagus daripada bidang pertanian, yaitu di bidang peternakan. Kenapa? Yang ditunggu-tunggu adalah kotoran hewan, ya. Jadi kotoran hewan itu Bapak Ibu kalau hari ini jadi masalah ya bau, kemudian ya macam-macam masalah kesehatan gitu ya. Tapi kalau udah punya cacing kotoran hewan malah ditunggu-tunggu. Bapak Ibu punya ayam, keternak jatuh dimakan cacing, sudah produktif ya. Eh, bau amoniaknya hilang karena kalau sudah jadi kotoran cacing tidak berbau. Ya, hasilnya dua, ayam dan cacing. Harga ayam dan cacing kalau di tingkat peternak hampir sama. Cuma kalau ayam masih beli-beli pakan, kalau cacing dari kotoran ayam. Kalau seandainya ayamnya bermasalah, tidak bisa kejual atau ayam mati, Bapak Ibu masih aman, masih ada cacing gitu ya, kayak gitu. Nah, tapi yang jelas dua-duanya akan menghasilkan ya, ayam dan cacing. Sebenarnya itu di bidang peternakan. Kambing sama ya, kotoran kambing nanti jatuh dimakan cacing, cacing berkembang. Kalau kambingnya mau gemuk-gemuk, mau sehat, kan kambing nggak bisa makan cacing. Cacingnya diambil, dibersihkan, kemudian cacingnya apa kayak direbus lah, begini ya, dimasukkan ke air panas, cacingnya dibuang. Tapi kita dapat rebusan air cacing. Ini tidak kalah khasiatnya dengan cacing ya. Rebusan air cacing itu kita minumkan ke kambing gitu, Pak sekalian. Kambingnya jadi kuat, jadi sehat ya. Kambing untuk penghasilan 6 bulanan atau 1 tahunan, cacingnya untuk penghasilan setiap bulannya ya gitu. Ternak bebek ya itu jelas sudah sangat jelas ya. Bebek seneng cacing, cacing seneng kotoran bebek. Itu nanti kotoran bebek masuk ke cacing ini kan satu area nih.
yang ada selangnya cacing itu bebeknya gitu ya. Jadi cacing tuh selalu dapat makanan dari kotoran bebek yang terus-menerus, ya otomatis cacingnya akan terus makan dan berkembang biak. Ya, hasilnya dua ya, bebek dan cacing. Nah, kalau Bapak Ibu kebetulan seperti tadi punya sapi, seperti Pak Nugroho, ada Pak Dian, itu harus sudah sangat bersyukur gitu ya. Kenapa? Karena karena sudah punya kotoran sapi. Jadi hitung-hitungan kita tuh Bapak Ibu, satu sapi kalau mengeluarkan kotoran tadi itu menghasilkan cacing 1 kintal per bulan, 2 juta per bulan dari kotoran sapi yang keluar dari 1 ekor sapi. Kalau tadi Pak Nugroho misalkan punya target, Mas Adam target saya 5 kintal cacing per bulan atau 10 juta lah per bulan. Saya punya 5 sapi, pas sudah. Jadi kandangnya bersih, kotoran sapinya langsung masuk ke cacing semua ya. Semua masuk, termasuk urin-urinnya, perapan-perapannya masuk ke cacing semua. Ya, kandang bersih, sapinya sehat, kotorannya sangat produktif. Hasilnya double. Cacing, sapinya untuk penghasilan mungkin 1 tahunan, ya, atau susunya bisa harian ya. Yang penting kotorannya itu sangat produktif dengan menghasilkan cacing, gitu ya. Oke, ya ternak sapi. Jadi, nah kalau di RAC ini lagi kan sih persiapan pembangunan ya, karena kami nggak boleh ternak sapi, kami masih boleh ternak ayam karena di perkampungan yang padat penduduk ya masih boleh ternak ayam, tapi pun ayamnya juga tidak boleh ayam potong ya, ayamnya ayam kampung sehingga nggak bau gitu. Nah itu pun saya melakukan ya. Jadi rumah-rumah ini rumah-rumah ayam, nanti kita ngambil telurnya, kotoran ayam ke cacing, nanti cacing kita kasih ke ayam gitu sebagai makanan dari unsur hewan. Kalau dari unsurnya tanaman kan ayam juga makan biji-bijian ya. Itu kita kasih namanya kacang dan kulitnya. Itu ada biji yang terbaik untuk ayam ya. Jadi kulitnya kacang bagus untuk ayam. Nah, ini bijinya kacang bagus untuk ayam. Untuk dari unsur dagingnya kita kasih daging yang paling bagus yang namanya cacing. Konsepnya Bapak Ibu kita menuju merdeka pakan gitu ya. Kita kan itu kenapa kita ternak cacing? Karena kita kan merdeka, merdeka pakan, merdeka pupuk, merdeka macam-macam gitu. Kita kan gampang berkembang di bidang eh, apa itu pertanian, peternakan dan sebagainya. Nah, itu di bidang peternakan ya. Nah, yang hadiah ya, hadiah terbesar lah untuk para peternak cacing di mana saja berada adalah di bidang perikanan. Karena cacing dan ikan itu sudah satu satu kesatuan gitu. Cacing diciptakan untuk makanan ikan gitu. Kalau hari ini Bapak Ibu, para peternak ikan itu beli makan itu masalah itu. Beli makanan gitu. Padahal kita sudah dibuatkan cacing sama yang di atas. Cacing itu makanan yang terus tumbuh gitu. Diambil penuh lagi, diambil penuh lagi itu. Makanan alami berkualitas sangat tinggi. Terus apa itu makanan cacing adalah limbah gitu. Limbah di rumah-rumah kita yang itu yang gratis lah itu kita kasih ke cacing gitu ya. Jadi cacing dengan ikan itu kayak sudah kayak menjadi satu satu kesatuan lah gitu ya. Nah Bapak Ibu kalau mau ternak belut yang paling gampang gitu, Bapak Ibu tinggal bikin empang. Nanti untuk media belut itu kita kasih media bagus yang namanya kotoran cacing. Itu sudah matang, sudah tidak bau, ya tidak ada amonia. Jadi bikin empang, kasih kotoran cacing, air dimasukkan, belut masuk, kasih makanan cacing langsung. Itu jadi langsung. Ya, lobster laut. Nah, ini Pak Rifai maunya lobster laut sebetulnya. Nanti kalau sudah punya cacing, Pak, terniknya langsung di garasi rumah, enggak apa-apa sudah. Dikasih-kasih rumah. Yang penting kan makanan. Nanti kalau medianya itu ya kita terpaksa beli air laut, enggak apa-apa. Yang penting makanannya apa dekat sebelahan dengan kolam-kolam itu. Cacing tinggal taruh begitu. Ya. Karena cacing itu ya makanan untuk ikan laut, ikan payau, ikan darat sama aja ya. Itu kenapa kita penting ternak cacing, karena kita punya supaya kita tuh bisa membuat peta masa depan kita masing-masing begitu. Terus ikan nila gitu. Ikan nila kan ikan sederhana ya, ya jelas lah. Nanti ikan nila untuk makanan dari unsur apa tanaman ya ada azolla, ada enceng gondok itu juga bisa. Dari untuk ikannya, dagingnya ya kita kasih cacing gitu. Yang penting kita itu merdeka, merdeka pelet yang penting ya kayak gitu. Ikan lele ya sama lah. Lele itu kan makanan juga
makan segala itu ya. Jadi ya makan tanaman, ya makan daging-dagingan. Kita kasih apa itu tanaman-tanaman apa itu ya tadi ya azolla, enceng gondok atau yang lain lah. Nanti untuk nganunya kita kasih cacing gitu ya. Kalau kita budidaya sendiri Bapak Ibu, cacingnya itu kita makanan gratis itu Kak gitu. Ya. Nah, sekarang kita siap-siap nih menuju ikan sidat. Kenapa? Mahal. Harganya 350.000 per kilo. Makanan gratis. Makanannya cacing gitu. Jadi di sebelah di depannya kolam ikan sidat itu enceng apa cacing. Nah, di situ kita nanam enceng gondok. Kenapa? Karena enceng gondok itu makanannya cacing gitu. Jadi enceng gondok ke cacing, cacing ke sidat. Itu gratis semua. Lah, inilah yang namanya alam kita gitu. Kita tuh kayaknya bebas gitu melakukan apa ya, kayak rekayasa. Karena semuanya alam sudah kayak nyiapkan begitu Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Jadi itu enceng gondok masuk ke cacing, dimakan cacing, cacing kembali ke kolam ikan sidat gitu ya di bawah enceng gondok itu ada ikan sidat karena enceng gondok penting untuk perlindungan cahaya, penting untuk apa namanya ini loh untuk nano amonia di dalam air kolam ya, terus untuk makanan cacing ini kita merdeka pelet ya. Merdeka pelet baik itu di bidang perikanan Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya sedikit gambarkan tentang produk-produk yang berbahan dasar cacing. Yang pertama, cacing segar. Lah, kalau Bapak Ibu punya cacing, kemana nih memasarkannya gitu. Kalau nggak tergabung ke program kemitraan, ya Bapak Ibu bisa menjual sendirilah. Pertama ke pemancingan, ke pakan burung, ke pakan ikan hias. Hari ini ke hatchery, indukan udang. Karena mereka itu supaya telurnya bagus, indukan udang itu dikasih cacing. Ya, mereka kadang cacing laut kadang-kadang, tapi cacing laut sulit sekarang mendapatkannya sehingga kita kirim aja cacing segar, ya, atau ke ayam, ke bebek sebagai suplemen. Itu berupa cacing segar, bisa dikemas dalam bentuk gelas-gelas begini. Ada berupa cacing kering. Nah itu Bapak Ibu nanti kalau tergabung ke kemitraan boleh mengirim cacing kering supaya pengirimnya gampang gitu ya, cacing kering. Ini untuk farmasi ya, cacing kering. Nah, produk RAC yang akan besar nanti di cacing tepung, tepung cacing super namanya. Itu untuk makanan ikan dan udang, tapi yang benur, yang masih bayi. Ya, itu. Kita punya target 1 ton tepung cacing per hari. Itu membutuhkan 10 ton basah per hari. Ya, untuk area Jawa Timur ya. Itu tepung cacing. Kemudian ada cacing pasta. Nah, itu untuk ini apa itu untuk tetap ikan dan udang tapi yang sudah lepas makan tepung ya, sudah mulai bisa menuju ke palet tapi di antara itu masih bisa cacing pasta gitu. Ya, cacing pasta. Ada minyak cacing itu untuk kosmetik. Kemudian lah ini cacing cair. Nah, itu untuk suplemen. Ya, untuk udang, untuk ikan, jadi bentuknya cairan ya. Untuk bahasa kita untuk bumbunya. Kalau Bapak Ibu ngasih ikan dengan pelet, itu sudah bagus ya dengan pelet ya misalkan. Tapi kalau ada bumbunya ya, cukup 1 tutup aja bumbu cacing cair namanya. Itu dampaknya beda gitu Bapak sekalian ya. Ya, termasuk Bapak Ibu punya ayam, nanti dikasih sentret ayam, tapi jangan lupa dikasih 1 tutup cacing cair untuk bumbunya. Kalau Bapak Ibu mau mengembangkan pertanian yang besar ya, jangan lupa cacingnya loh ya, bukan pupuknya, bukan kotorannya, ya. Cacingnya dijadikan cairan, menjadi pupuk organik cair gitu. Kenapa? Di dalam tubuh cacing itu banyak mikroba yang merangsang pertumbuhan gitu. Kalau kotorannya untuk pupuk dasar, cacingnya untuk pupuk cair gitu ya, gitu. Masih banyak yang kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat vermicompost ya. Apa itu peternak cacing itu ya, dimanapun berada ya pasti punya vermicompost kotoran cacing gitu. Jadi kotoran cacing itu harganya lebih kurang ya 1.000 per kilo. Kemudian berapa banyak kotoran cacing yang dihasilkan ya dari makan yang kita berikan itu lebih kurang 30%. Ya kalau misalkan Bapak Ibu punya cacing 1 ton misalkan, nanti kasih makan cacing itu bisa dimakan seberat tubuhnya boleh ya sebanyak tubuhnya, tapi minimal 10% minimal. Nah misalkan Bapak Ibu ngasih makan
1 ton juga dari cacing yang 1 ton itu bisa nanti atau besok ya 1 hari selanjutnya akan keluar kotoran cacing sebanyak 30% atau 3 kintal ya dari makanan yang kita berikan. Ya kalau 3 kintal harga vermicompost 1.000 berarti 300.000 gitu ya. Itu per hari ya dari makanan yang kita berikan. Nah itu tentang vermicompost. Insya Allah ini akan jadi pupuk masa depan ya vermicompost ini. Sekarang kita terakhir kita ke program kemitraan, saya sampaikan sebentar. Jadi eh, Bapak Ibu kalau cacingnya sendiri ini bisnis ini sederhana ya, karena yang penting kita bisa mengelola limbah di tempat kita, cacing berkembang. Cuma karena cacing ini posisinya paling fundamental, paling fondasi, prospeknya menjadi kemana-mana ya, ke bidang pertanian, peternakan, perikanan, farmasi, ke bidang ke kosmetik, ke lingkungan, waduh. Jadi terus berkembang ke berbagai bidang ya. Eh, jadi mitra dibagi dalam 3 kelompok. Ada mitra budidaya, mitra produksi, mitra pemasaran. Ya, sebetulnya ya saya RAC berharap Bapak Ibu tiga-tiganya yang mitra budidaya, yang mitra produksi, yang mitra pemasaran itu yang kita harapkan ya tiga-tiganya diambil semua. Tapi untuk awal ya Bapak Ibu wajib jadi mitra budidaya dulu ya, ya beternak cacing dulu supaya mengenal betul tentang cacing ini dan keunggulan-keunggulan yang luar biasa dari cacing ini. Nanti setelah itu baru Bapak Ibu jadi mitra budidaya, mitra produksi dan mitra pemasaran ya. Mitra budidaya dulu ya. Nah, kalau mitra budidaya, Bapak Ibu ternak cacing biasa. Nanti setelah 4 bulan kan waktunya panen. Nah, itu dikirimkan ke RAJ gitu ya. Ya, sesuai kuotanya. Nanti kalau ngirim ke RAJ boleh berupa cacing segar, boleh ya. Tapi harganya cuma 20.000 per kilo ya. Harganya itu sudah harga baku, sudah harga kayak bahan baku lah. Atau Bapak Ibu juga bisa memilih ngirim ke RAJ berupa cacing kering. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi jarak sudah nggak ada kendala lagi. Bapak Ibu ternaknya di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, itu kalau udah ngirim berupa cacing kering, jadinya mudah, ya murah juga. Harga cacing kering 160.000 per kilo. Kenapa kok lebih mahal? 8 kali lipat ya. Karena untuk menghasilkan 1 kilo cacing kering membutuhkan 8 kilo cacing segar ya. Gitu. Nah, kalau cacing kering ini Bapak Ibu itu kan dijemur, kemudian di oven sebentar, masukkan ke plastik biasa, diikat, itu bertahan sampai 6 bulan, 8 bulan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nyimpen. Nyimpennya sama lah seperti kayak apa tuh bahan-bahan kering yang lain ya di suhu biasa saja di ruang-ruang biasa. Yang penting ikatannya agak rapat gitu aja ya. Itu ini satu plastik itu 5 kilo ya, harganya 800.000 satu kantong. Kalau Bapak Ibu cacingnya banyak bisa panen setiap hari. Ya, panen setiap hari keringkan. Besok panen lagi keringkan, panen keringkan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti ini cacing-cacing kiriman dari mitra itu kan kita tepungkan. Ini ya, namanya tepung cacing super ya. Ini yang untuk persiapan pengiriman ke Benur. Ini cacing kiriman mitra-mitra kami tepungkan. Bentuknya itu kayak bedak gitu ya. Kenapa? Karena teknologinya pakai vakum, dihisap. Jadi kayak kerikil perutnya yang kotoran perutnya cacing itu nggak masuk ke mesin. Itu semua jatuh ke bawah. Yang kehisap itu cuma tepung cacing murni gitu. Itu yang kita kirimkan ke apa itu tambak-tambak ya untuk pakan benur ikan dan udang. Itu. Kemudian mitra. Nah, ini mohon maaf ya, ya mesti ada biaya lah gitu. Tapi hanya 1 kali gitu. Biayanya begini, Bapak Ibu kalau mau bermitra dengan RAJ, ya otomatis setidak-tidaknya perlu pengadaan 1 paket ya supaya ada MOU-nya gitu, ada kontraknya gitu dan jelas. Yang pertama, itemnya indukan cacing. Nah, itu kalau cuma 5 kilo ya belum belum bisa kontrak ya. 10 kilo masih belum bisa kontrak. Minimal 40 kilo. Kenapa kok 40 kilo? Supaya bisa mencapai target 1 kintal per bulan gitu Pak Bu ya. Itu kalau nggak kurang 40 kilo nggak kurang ya, nggak bisa mencapai target dalam waktu 4 bulan. 40 kilo
harganya indukan 50.000, itu hanya satu kali. Biayanya 2 juta itu ya. Enzimnya nanti dalam paket itu ada enzim, itu satu jerigen per liter harganya 50.000 sehingga 500.000. Sehingga total biayanya itu 2.500.000. Nah, kalau Bapak Ibu pengadaan ini nanti langsung tanda tangan kontrak resmi menjadi mitra RAC dimanapun Bapak Ibu berada ya. Kuota panennya ya karena kan cuma satu paket ya, jadi kuota maksimalnya cuma 1 kintal per bulan. Ya, harga panen 20.000, sehingga potensi income-nya 2 juta per bulan. Bapak Ibu, ini kontraknya 2 tahun ya. Setelah 2 tahun, Bapak Ibu boleh mandiri atau tidak melanjutkan kontrak atau bisa langsung lanjut ke tahun kedua, 2 tahun kedua tanpa biaya. Biaya hanya sekali, ya pertama kali ini aja, ya hanya sekali ini aja. Nah, karena Bapak Ibu kan pasti beda-beda ya potensi atau ininya situasinya kondisinya. Ada yang lahannya terbatas, ada yang lahannya luas. Ada limbah organiknya banyak, berlimpah-limpah, ada yang sulit gitu. Sehingga Bapak Ibu kita siapkan ada 10 pilihan paket. Nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa ini ya, bisa memilih gitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau paket A cuma satu kolam, ukurannya 1 kali 16 tadi, indukan cacingnya 40 kilo, enzimnya satu jerigen, biaya paketnya 2,5 juta, kuota panen 1 kintal per bulan, harga panen 20.000, target income-nya 2 juta per bulan sampai 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun silakan stop dari mitra LC boleh, lanjut boleh, tidak ada biaya, tinggal kesepakatan aja, ganti kontrak, kartu lama saya potong, Bapak Ibu saya ganti kartu baru. Berarti terikat lagi 2 tahun kedua gitu. Kemudian Bapak Ibu boleh kalau lahannya masih cukup ya Pak Adam saya paket B aja gitu. Berarti 2 kolam silakan ya. Indukan cacingnya ya kelipatan. Ya, 80 kilo, enzimnya 2 jerigen. Biaya paketnya sekarang 5 juta. Kenapa ya? Memang kuotanya naik. Sekarang kuota kirim ke RAC 2 kintal per bulan. Sampai 2 tahun gitu ya. Harga panen 20.000, target income-nya 4 juta per bulan. Bapak Ibu kalau pada lahan saya itu masih banyak, lebih 100 meter lebih lah gitu ya, atau mungkin 200 meter lebih gitu. Bapak Ibu silakan ngambil paket paling tinggi boleh, paket J, paket Genius, ya, paket unggul. Cacingnya itu 4 kintal, indukannya 4 kintal, engine-nya 10 jerigen, tapi biaya paketnya paling mahal 25 juta. Nah, kuota panennya 1 ton per bulan, cacing kering. Kalau cacing segar itu berarti berapa? 125 kilo cacing kering per bulan. Harga panen tetap 20.000 sama, target income-nya 20 juta per bulan sampai 2 tahun. Ya, selanjutnya bisa diperpanjang, bisa mandiri, sudah tidak perlu lagi kirim ke RAC. Kemudian Bapak Ibu, kuota panen ini kuota maksimal ya, karena memang itu sudah kita ukur kemampuan cacing alaminya berkembang. Jadi kayak nggak mungkin lebih ya, lebihnya cuma dikit lebihnya itu. Ya, jadi Bapak Ibu itu kuota maksimal, misalkan kirimnya tidak nyampe, itu tidak ada masalah, tanpa batas minimal. Jadi ngirimnya paket A, 1 kintal, ngirimnya 50 kilo, langsung kirim, tidak ada penalti ya, bebas, tanpa batas minimal. Ini kuota maksimal gitu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ternak cacingnya model hamparan, nanti untuk satu paket itu kebutuhan lahannya 16 meter persegi. Boleh 1 kali 16, boleh 2 kali 8, atau boleh 1,6 kali 10 silakan ya. Itu kalau satu paket. Kalau Bapak Ibu 2 paket ya 2 kolam, 3 paket ya 3 kolam. Kalau Bapak Ibu ngambil 10 paket, itu kebetulan setidaknya 160 meter persegi setidaknya ya. Karena 10 kolam gitu. Oke. Ya, itu yang model hamparan ya, langsung di tanah, yang di tanah langsung. Tapi kalau Bapak Ibu, Mas Adam, aku punya gudang itu, gudangku lumayan lah gitu. Aku modelnya hampar apa bertingkat aja ya, silakan. Karena satu rak itu, satu paket hanya butuh 4 meter persegi, 1 kali 4, tapi 4 susun. Kan totalnya juga tetap 16 meter persegi ya. Ini 1 4 4 susun. Jadi kalau Bapak Ibu kamarnya 2 kali 3, berarti itu nampung satu rak gitu ya.
Kalau Bapak Ibu punya 10 rak itu hanya butuh 40 meter persegi Bapak Ibu ya. Itu paket yang paling tinggi itu masih terjangkau secara luasannya. Oke. Oke. Nah, terkait paket cacing eh, kalau kita udah siap H-3 ya, kami dikonfirmasi, Mas Adam, tempatnya siap. Siap kirim. Wah, langsung kami kirim. Setidaknya H-3 kami dikonfirmasi. Nanti menunjukkan kwitansi registrasi karena Bapak Ibu yang ngambil program promo ya yang 30% itu kan kami kirim kwitansi ke alamat masing-masing. Jadi itu untuk alat bukti untuk pengiriman paket cacingnya. Terus paket cacingnya bisa dilakukan bisa bertahap bisa langsung. Kemudian, nah yang keempat, Bapak Ibu mohon maaf ya, pengiriman paket cacing itu belum termasuk ongkir ya. Ini Bapak Ibu yang menanggung ongkir ya, karena hanya satu kali ya. Nanti kami kirimkan ke tempat Bapak Ibu. Kalau paketnya kecil, misalkan paket A, paket B, saran saya cukup pengiriman pakai stasiun kereta api itu murah ya. Bapak Ibu tinggal ngambil anu di stasiun terdekat. Ya, itu murah itu kalau pakai stasiun. Tapi kalau paketnya banyak, saran saya kami kirim dengan armada kami. Nanti tim RAC ngawal ke sana sampai tempat. Ya, nanti bisa diskusi dan sebagainya. Kalau memang tempatnya ada yang perlu diperbaiki dulu ya itu tim RAC akan datang. Itu kalau paketnya besar ya, karena biayanya biar tercover gitu. Mm-mm. Batas waktu pengambilan itu sampai 2 tahun. Bapak Ibu bisa ngambilnya minggu ini bisa, minggu depan boleh, bulan depan boleh, tahun depan boleh, atau ngambilnya 2 tahun lagi itu masih boleh, masih berlaku. Silakan. Kalau sampai 2 tahun belum diambil-ambil, berarti kerjasama batal, tapi dana kembali 100%, ya, tidak terpotong ya, 100% kembali, asalkan Bapak Ibu menunjukkan nota registrasi, kwitansi registrasi ya itu dana kami kembalikan 100% kalau memang tidak jadi gitu ya. Oke. Baik, nanti yang kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu ada 4 ini. Pertama, kartu tanda anggota, kwitansi registrasi, surat MB kemitraan, dan buku tutorial budidaya cacing. Kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Mungkin sebelum paket cacing dikirim atau diambil, Bapak Ibu sempat membaca-baca buku tutorial dulu, belajar dulu gitu ya. Nah, ini kami kirimkan eh, apa itu H+1 setelah Bapak Ibu registrasi ya, itu kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Ini khususnya bagi Bapak Ibu yang mengambil program promo ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Barangkali ini eh, buka masih kurang anu ya. Monggo barangkali ada 1 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan masih boleh yang Ya, mau Pak, tanya ini Pak. Pak Mardiono ya. Ya, Pak Adam. Ya, Pak Diono domisili di mana, Pak? Domisili Surabaya, Pak Adam. Oh, dekat. Sudah pernah ke Raji, Pak? Masih lihat kemarin lihat di statusnya Bu Ririn itu. Oh, Mbak Ririn. Ya, tadi Mbak Ririn ada itu. Ya, terus Iya. gimana Pak Nah, Mardiano? statusnya Bu Ririn kok akhirnya saya sedikit ya lah kita memang lah awal mula kan kita kan sedikit apa ya pengen ketahui pengalaman dulu habis itu kan anu. Ini mau tanya Pak, itu biaya membuat box bila di satu ruangan atau kamar itu kira-kira sampai berapa ya Pak? Oh, 1 rak, Pak. Itu lebih kurang, Ya. ya nggak mahal, Pak. 800.000, Pak. Kayaknya itu. 1 rak Hmm, itu. Mm-mm. ya. Terus yang kedua itu kesulitan atau tantangan apa yang dihadapi saat budidaya cacing selama itu Pak? Di Ya. Pak AJ itu gimana Pak? Apa kesulitannya kan sedikit sharing kan biar kita nggak was-was gitu loh Pak. Biar Bapak kan ngasih anuan kita gitu loh Pak. Ya. Mas, Jadi anu Pak, hmm, apa itu umumnya itu kendalanya adalah memanajemen limbah. Betul limbah kita banyak, limbah organik itu, tapi kadang-kadang bau, kadang-kadang itu kalau apa itu kita lagi malas gitu, kita yang malas gitu ya. Jadi terutama manajemen limbah, Pak. Jadi moga-moga Bapak-bapak yang sudah berniat berternak cacing betul-betul limbah itu di manajemen yang bagus karena limbah itu Bapak Ibu sebenarnya jumlahnya banyak berlimpah hanya saja kelemahan kita itu kita belum terbiasa
memanage limbah organik yang di tempat kita dan itu pengaruhnya cukup besar ke perkembangan cacing ya. Jadi limbah organik itu ya Pak Mardiono ya. Semoga itu. Yang ketiga itu apa itu ya menjaga kelembapan lah. Walaupun cuma siram-siram ya setiap hari disiram-siram cacingnya untuk menjaga kelembapan. Sebetulnya menjaga kelembapan itu gampang Pak. Nanti Bapak Ibu kalau ingin ideal gitu ya, nanti ngambil media diperes. Kalau di sela-sela jari-jari Bapak Ibu kok masih keluar rembesan air, itu kelembapan paling ideal, paling bagus gitu ya. Itu kalau misalkan asalkan cacing gini, ekstrimnya ya tidak terlalu basah seperti lumpur, juga tidak terlalu kering. Di antara itu cacing aman. Ya, kalau idealnya tadi ya diperes kok masih keluar rembesan air. Jadi kendala kalau kendala-kendala yang itu ya sebenarnya kendala manajemen limbah, tapi kendala paling utama adalah kendala kita sendiri. Ketika kita masih belum dapat hasil itu kita kadang-kadang mau di tengah jalan kayak kita mulai mulai apa ya, mulai sembrono gitu Pak. Tapi kalau udah berhasil sudah mulai panen, wah, itu kayak nggak bisa dihentikan kayaknya. Jadi kendalanya kalau 80% kayaknya kita sendiri, Pak. Kayaknya kayak gitu. Kita sendiri yang perlu apa namanya perlu lebih telaten gitu ya. Mm-mm. Ya, Itu yang terakhir Pak, ya. yang Ya. pertanyaan terakhir Pak, perbedaan cacing tambang sama cacing organik itu gimana Pak ya? Kan cacing kan bentuknya kan apa ya Pak ya? Bentuknya kan hampir sama. Kalau Hmm. menurut Bapak itu gimana Pak anunya Hmm. perbedaan cacing tambang sama cacing itu organik Ya, ya? Pak, ya terima betul. kasih. Sebetulnya gini Pak, cacing ya, cacing itu memang jenisnya banyak, cuma yang populer namanya cacing lumbricus, gitu ya. Cacing lumbricus itu ciri khasnya itu di tubuhnya ada kayak garis-garis. Nah, di garis-garis itu tersimpan enzim lumbrokinase, enzim yang sangat dibutuhkan dunia farmasi. Sehingga hampir semua cacing tanah itu, Pak, itu adalah cacing farmasi gitu. Ya gitu ya, cuma karena ukurannya beda, warnanya beda, kemudian jumlah segmennya beda, kadang-kadang eh, sehingga namanya jadi beda-beda begitu. Tapi intinya semua cacing farmasi. Nah, kalau cacing tambang itu saya belum belum pernah lihat langsung ya cacing tambang seperti apa. Tapi kebetulan Pak, cacing tanah sebagian besar tuh cacing farmasi. Nanti kalau bapak-bapak misalkan ya peternak cacing, tergabung mitra RAC. Nanti ngirimnya cacing kok agak kecampur dengan cacing-cacing alam yang macam-macam itu. Selama jumlahnya nggak lebih dari 20% atau seperlimanya itu aman. Karena kita tahu ini semua cacing farmasi semua. Gitu ya. Itu Pak Madiano. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak sekalian? Dan Pak Diva enggak tanya nih atau Mas Dani? Ya. Baik, Bapak sekalian, ini enggak apa-apa ya. Pertanyaan ditahan nggak apa-apa ya. Oh, ada Pak Nugroho terakhir ya, Pak Nugroho ya. Nah, nanti karena gini, Bapak-bapak nanti setelah ini ikut Zoom ya, yang mungkin belum sempat bertanya, ini langsung ke nomor saya di 081 230 933 235 ya. Silakan nanti, wah bebas pertanyaannya ya, kan waktunya kan lebih luas gitu ya. Kan nomor saya langsung ini. Apalagi Bapak Ibu sempat berkunjung ke RAJ, karena di RAJ itu banyak inovasi ya tentang dunia percacingan ya yang dikembangkan sehingga mungkin akan jauh lebih lebih maksimal ya. Pak Nugroho jadi tanya apa enggak? Kalau enggak ini mungkin akan saya tutup. Ya, silakan terakhir ya Pak Nugroho ya. Oke, silakan. Hmm. Wah, suaranya nggak keluar, Pak. Maaf, Ya, cacing antibiotik nggak? Misalnya kotorannya mengandung sapi yang disuntik antibiotik. Terima kasih. oh Terakhir, ya, Pak. ya makasih Pak. Ya, jadi sama Pak seperti tadi ya pestisida gitu, atau antibiotik yang disuntikan ke sapi.
Itu jelas sesuai standar, Pak, sesuai dosis. Itu kalau sapi aman, cacing pasti aman, ya, karena cacing itu lebih kuat sebetulnya, ya, dengan apa? Dengan kontaminasi bahan kimia itu sebenarnya lebih kuat asalkan tidak berlebihan. Jadi tadi kalau Pak Nugroho tadi sapinya disuntik sama antibiotik itu cacing aman, Pak. Kotoran sapinya langsung kasih ke cacing tidak apa-apa, ya, karena cacing itu di alam tinggalnya juga gitu ya. Di pasar-pasar banyak pestisida, itu semua aman untuk cacing gitu. Aman Pak, gitu ya Pak Nugroho ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih ya. Sudah ikut Zoom, sudah sampai jam 5 kita menamatkan Zoom kita. Mohon maaf kalau tadi waktu penjelasan ada yang kurang kurang berkenan atau mungkin sinyalnya kurang bagus, tapi semuanya akan dikirimin ini, apa itu dikirimin rekaman Zoom kita sore hari ini. Saya atas nama RAC menyampaikan terima kasih. Semoga yang kita diskusikan itu bisa bermanfaat gitu ya. Kalau bapak-bapak mau apa itu yang mungkin bertanya langsung ke nomor saya 081230933235. Nggih. Terima kasih Bapak sekalian. Saya izin untuk menutup acara. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Terima Pak. kasih semuanya. Hmm. Hmm.